Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kajian kita pada pagi hari ini, apa sikap kita ketika kita hampir tertinggal ketika mau melaksanakan sholat. Satu contoh, ketika kita masih berada di rumah atau mungkin berada di perjalanan, qomat sudah dikumandangkan, sehingga ada rasa khawatir pada diri kita. Ketika qomat sudah dikumandangkan, maka merupakan tanda bahwa sholat akan segera didirikan. Sholat apa? Yang jelas sholat fardu. Karena salah satu yang menjadi pembeda antara sholat fardu dengan sholat sunnah, sholat fardu selalu diawali ketika masuk waktunya dengan azan, dan ketika mau didirikan maka dilaksanakan qomat atau iqamah. Sedangkan sholat sunnah tidak. Maka ketika kita melaksanakan sholat fardu sekalipun sendiri sunnah, qomat dulu silahkan. Apalagi kalau di masjid ada azan dulu, kemudian sholat sunnah qobliyah dilanjutkan dengan iqamat, baru didirikan sholat fardu. Lalu bagaimana kalau kita mau melaksanakan sholat sendiri di rumah, begitu mau masuk atau begitu masuk waktunya kita azan di rumah, boleh tidak? Boleh, silahkan saja. Sekiranya mungkin di masjid gak kebagian azan, saya mau azan di rumah, saya mau di masjid azannya, tapi udah ada yang mau azan, duet, boleh duet. Azannya duet, boleh. Lebih dari duet pun trio juga nggak apa-apa, silahkan. Apalagi dua atau tiga-tiganya ingin sama-sama mendapatkan keutamaan dengan menjadi muadzin. Nah, ketika kita dalam perjalanan atau ketika masih di rumah terdengar qomat di masjid atau di mushola, maka mungkin ada kekhawatiran kita, wah tertinggal nih. Kenapa? Karena mungkin lokasi berbeda, ada yang jauh, ada yang dekat. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus tergesa-gesa, atau mungkin lari, atau biasa saja? Nah ini Rasulullah SAW dalam satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh rawahu Shaykhan Imam Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ataitumus salata fa'alaikum bis sakinah. Idza ataitum, tatkala kalian mendatangi masjid ataupun mushola, as-sholata tujuannya untuk melaksanakan sholat, fa'alaikum maka hendaklah bisakinati, santai. Jadi ketika kita sudah mendengarkan qomat, udah jangan sampai lari-lari. Boleh mau lari, boleh saja, tapi bagusnya santai. Saya takut ketinggalan, manusiawi. Tapi ketika kita, nih apalagi di musim hujan, lari cepot-cepot, malah kepleset, yang ada lanjut ke masjid apa pulang lagi kalau jatuh, kotor, balik lagi mah. Nah ini dalam rangka apa? Dalam rangka melihat kemaslahatan ke depannya. Karena justru ketika kita lari mungkin tidak ada kehati-hatian, karena terfokus ingin segera menyusul imam untuk menjadi makmum sedang berjamaah.
Nah, makanya lalu bagaimana ketika kita nanti ketinggalan? Hadis Rasul mengatakan, "Fama adraktum fasallu." Maka apa-apa yang tersusul oleh kalian, tersusul itu ketika kita sampai di musola, sampai di masjid ternyata belum ruku atau bahkan sedang ruku. Apa yang harus dilakukan kita sebagai makmum? Maka hendaklah kita pun waktu itu ruku. Ya tentunya takbiratul ihram dulu gitu. Jangan langsung ruku. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, tidak baca Fatihah karena kita menemukan kondisi dalam keadaan sedang ruku. Jangan seperti salat, mohon maaf, anak-anak. Anak-anak itu ketika misalkan tertinggal udah ketahuan satu rakaat, imam sudah sujud, akhirnya dia Allahu Akbar, akhirnya ikut nyodok, nanti bangun bareng lagi untuk rakaat kedua misalkan sholat subuh. Tidak begitu. Itu bukan masbuk kalau begitu. Ya, kalau masbuk berarti kita ketika kita menemukan sempurna, ya alhamdulillah. Ketika kita menemukan imam atau berjamaah sudah tertinggal, masbuk itu kan dari kata sabaqah, masbukun, tertinggal. Artinya kita yang nyusul. Maka wa ma fatakum fa'timmu, maka ketika seorang makmum tertinggal, fa'timmu, sempurnakan saja kekurangannya oleh kalian, kata Rasulullah. Jadi kalau misalkan kita, nah ini tinggal begitu, artinya kesimpulannya ataupun solusinya ketika kita diperintahkan oleh Rasulullah fa'alaikum bisakinah, maka hendaklah santai, tenang, gak usah terburu-buru. Kesimpulannya, tambah saja nanti kalau ada kekurangannya. Kalau kamu kekurangan satu rakaat, ya sempurnakan. Kalau masih bisa nyusul, alhamdulillah. Masih bisa nyusul itu dalam artian begini. Ketika di perjalanan sudah qomat atau di rumah sudah qomat, bapaknya sulah nyantai saja. Nyampe masjid, alhamdulillah, surat ba'da Fatihah juga belum kelar. Itu mah alhamdulillah. Apalagi suratnya panjang misalkan. Ba'da Al-Fatihah rakaat pertama surat Al-Ghasyiyah kan lumayan. Apalagi dibacanya muratanya muratah pelan. Ya alhamdulillah. Tapi diusahakan kita normal, bukan berarti begitu terdengar baca Al-Ghasyiyah yakin sampai selesai di perjalanan nyantai, ini mah panjang ini, lebih nyantai lagi. Biasa saja, kadar kita melakukan perjalanan ke masjid. Jadi jangan mentang-mentang ketahuan ini mau bakal panjang, ya nyantai, masuknya juga pelan. Dua surat, 2 ayat lagi mau selesai baru Allahu Akbar takbiratul ihram. Jangan. Kita sesempurna mungkin. Para jamaah yang dimuliakan Allah, jadi jangan kita sampai berlari-lari, dikhawatirkan sesuatu akan terjadi ketika kita tidak ada kehati-hatian saat itu, walaupun tujuannya bagus, ingin sholat, walaupun ingin sholat. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ba'da maghrib, para jamaah pulang ke rumah masing-masing. Nanti Isya mau berangkat lagi. Kebetulan istri sudah mempersiapkan makan malam. Makan malam itu apa namanya bahasa Inggrisnya? Dinner. Kalau breakfast, sarapan. Ketika istri sudah menyiapkan suguhan makanan ba'da maghrib, mau dinner katanya bersama keluarga. Begitu udah dipersiapkan, azan berkumandang. Kira-kira apa? Sholat dulu
apa makan dulu? Alasannya kan hampir sama sebenarnya ya. Kalau lagi lapar, kalau nggak lapar, kan bisa saja alasannya begini. Kalau lagi lapar, alhamdulillah kebetulan berkurang begitu lapar. Sedanglah nggak lapar, takut hilang berkahnya, katanya makan bersama. Istri sama anak kumpul pengen makan bersama, saya tinggalin. Alasannya jadi milih makan. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika makan malam, ketika makanan sudah dihidangkan, datang waktu azan, bahkan terus dilanjut misalkan dengan qomat? Apa yang harus kita pilih, makan dulu atau sholat dulu? Sholat dulu silahkan, makan dulu juga boleh. Tentu ketika kita memilih makan harus tahu dalilnya. Tentu ketika kita memilih makan, kita harus memiliki asalnya, alasannya. Maka Rasulullah SAW memberikan informasi kepada kita lewat hadis beliau, "Idza uqimatis sholatu", tatkala didirikan as-sholatu salat, wa hadaral asya'u fabda'u bil asya'i. Jika salat telah didirikan ataupun iqamat telah dikumandangkan, wa hadaral asya'u, dan makan malam telah siap dihidangkan, apa yang harus kita lakukan? Tentu kita juga ingin mendapatkan panduan dari Rasul. Kata Rasul apa? Fabda'u bil asya'i, maka segeralah makan, mulailah dengan makan malamnya. Itu seperti itu. Saya mau sholat dulu, ya nggak apa-apa. Saya mau makan dulu, apa alasannya? Saya mau makan dulu, nanti sholatnya. Kenapa? Daripada ketika sholat ingat. Alasannya mungkin seperti itu. Ternyata Rasulullah sudah begitu hafal karakter, karena apa yang diucapkan Rasulullah bukan berdasarkan hawa nafsu beliau, bukan berdasarkan keinginan lisan beliau, bukan asal ngucap, tapi Rasulullah mendapatkan wahyu. Suatu hari nanti di antara umatmu wahai Muhammad, ketika dihadapkan makan dulu apa sholat dulu, maka umatmu pasti lebih cenderung banyak yang memilih makan dulu. Udah tahu. Saking sayangnya, maka Rasulullah mengucapkan kalimat hadis, fabda'u bil asyari, makan aja dulu. Kan kita juga kadang-kadang suka memiliki satu angan-angan. Ya Allah, saya pengen kaya. Barangkali kalau saya kaya mah sholatnya susu, tenang. Paling tidak ketika kita lapar juga, ya Allah, saya pengen ketika sholatnya sudah kenyang. Kalau sudah kenyang mah mungkin sholat saya mungkin sholat saya kenyang, sholat saya khusyuk. Paling tidak seperti itu. Mungkin kita berpikir seperti itu. Walaupun pada buktinya kadang-kadang nggak jauh berbeda antara ketika sholat sedang lapar dan sholat sudah kenyang. Ya sama-sama aja. Kenapa? Karena masih menumpuk urusan dunia yang setan bisikkan ke dalam hati kita.